Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Antibiotik lazim dikonsumsi masyarakat saat sakit. Tapi tahukah Anda, obat antibiotik ternyata dapat memiliki efek samping yang membahayakan tubuh. Jika tidak digunakan secara bijak, maka akan menyebabkan resistensi antibiotik. Seringnya masyarakat mengonsumsi antibiotik saat mengalami sakit menyebabkan obat jenis ini sangat mudah ditemukan di apotek bahkan juga di warung-warung. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat yang masih minim terkait antibiotik. Seperti adanya anggapan yang salah bahwa antibiotik adalah obat dari semua jenis penyakit dan lalai dalam menyelesaikan terapi antibiotiknya. Resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri tidak merespon obat untuk membunuhnya. Penggunaan obat antibiotik yang disiplin sesuai aturan pakai akan meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Sebaliknya, penggunaan tanpa aturan dapat mengakibatkan keefektifan dari antibiotik akan berkurang dan dapat menimbulkan penyakit baru. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Hermawan Saputra selaku Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hermawan. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bung Akbar. Selamat siang, pendengar Dai TV. Sehat selalu buat semua. Baik. Pak Hermawan, bicara soal antibiotik yang sedang ramai nih Pak Hermawan di tengah isu masyarakat ya. Ini fungsinya sendiri untuk penyembuhan, sebelum kita masuk ke dalam isu, fungsinya sendiri antibiotik dalam proses penyembuhan itu apa sih Pak Hermawan? Ya, pertama lebih ke arah fungsi antimikroba ya. Jadi kita mengetahui banyak sekali mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi di antara mikroorganisme utama itu kita mengenal adanya bakteri, virus, kemudian ada jamur, cacing, protozoa atau parasit misalnya. Dan itu semua beragam yang menyebabkan penyakit, terutama kaitannya dengan penyakit menular. Nah, namun demikian porsi terbesar biasanya mikroorganisme yang bertahan lama terhadap cuaca, dia cukup persisten dan sangat banyak variannya adalah bakteri. Nah, pengembangan bakteri ini sangat berkaitan erat dengan banyak sekali penyakit ya. Dan di resiko masyarakat kita mengenal bakteri misalnya Bacillus tuberculosis yang sekarang TBC itu menjadi 2 besar ya dengan penyakit terbesar di dunia untuk Indonesia. Kemudian ada E. coli ya yang biasa ini berkaitan dengan buruknya sanitasi dan biasanya mencemari tanah dan air kita. Banyak beragam bakteri. Kemudian juga kita pernah mengenal virus sebagai penyebab COVID-19 cukup menjadi pandemi global. Tetapi ketika bicara mengenai antimikroba atau mikroba itu sendiri diperlukan antimikroba. Nah, untuk antimikroba inilah pemerintah bekerja cepat karena sejak tahun 2015 itu ditengarai banyak sekali kasus yang tidak bisa diatasi karena terjadinya resistensi atau adanya daya tahan mikroba terhadap antimikroba atau daya tahan dari bakteri terhadap antibakteri yang tadinya dicipta untuk melawan bakteri itu sendiri. Nah, maka sejak saat itu pemerintah memiliki aturan melalui keputusan Menteri Kesehatan baik untuk protokol layanan di rumah sakit, kemudian di puskesmas, termasuk untuk mengantisipasinya melalui perilaku pengobatan atau minum obat oleh masyarakat itu sendiri, Bung Akbar. Oke, artinya penggunaan antibiotik ini bisa menimbulkan resistensi terhadap virus begitu ya Pak Hermawan. Dah, ini yang menjadi permasalahan, apakah masyarakat sejauh ini memiliki persepsi yang benar begitu dalam penggunaan antibiotik Pak Hermawan? Ya, tentu saja biasanya peresepan itu berawal dari penegakan diagnosis ya oleh tenaga medis di puskesmas, di klinik atau di rumah sakit. Nah, biasanya juga ada yang disebutkan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE terhadap masyarakat. Kalau dia mengalami misalnya influenza atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus atau bahkan yang disebabkan oleh bakteri, biasanya tenaga kesehatan itu memberikan edukasi bahwa penggunaannya berapa kali dosisnya per hari, selama berapa hari dan harus diminum sampai tuntas, itu menunjukkan adanya indikasi yang berkaitan dengan ketepatan obat, ketepatan dosis, dan ketepatan waktu untuk meminumnya. Jadi bahkan waktunya pun diatur, dan itu dari tenaga kesehatan, utamanya tenaga medis, pasti menyampaikan hal itu. Nah, tetapi kadang kita, masyarakat itu sulit membedakan mana obat biasa, mana yang disebut antibiotik. Seluruhnya sebut sebagai obat saja.
kita mengenal ada suplemen untuk tambah multivitamin, penguat imunitas, tapi juga ada obat itu sendiri untuk pereda nyeri dan sebagainya misalnya, atau penurun demam. Tapi ada yang memang sifatnya antibiotik. Nah, antibiotik inilah yang menjadi titik tekan kita yang betul-betul melawan suatu bakteri atau juga substan dari luar yang masuk ke tubuh. Sebenarnya dia berfungsi untuk menstimulus antibodi agar memiliki daya tahan atau perlawanan terhadap virus atau bakteri tertentu, dan itu yang kita sebut dengan antibiotik ini, Bung Akbar. Baik. Lalu mengapa isu antibiotik saat ini kembali naik begitu? Apakah ada beberapa kasus yang akhirnya mengikuti hal ini menjadi concern khusus yang juga perlu diberikan pengetahuan kepada masyarakat? Masalahnya juga Pak Hermawan, antibiotik terjual bebas. Iya, betul sekali. Nah, makanya itu kita perlu mengatur secara ketat dan mengawasinya. Kita ambil contoh kasus saja ya, tuberkulosis. TBC, kita mengenal dengan penyakit TBC, mungkin penderitanya di Indonesia sekarang ini sudah lebih dari 600 atau 700 ribu orang. Ya. Tetapi secara new cases atau virulensi, TBC itu terus meningkat penularannya di tengah masyarakat kita, karena kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga intake nutrisi yang tidak memadai, dan pengobatan yang tidak tuntas. Nah, ketika kita bicara pengobatan tidak tuntas, inilah kita membutuhkan kedisiplinan dan pemahaman lebih terhadap antibiotik. Nah, bagi tenaga kesehatannya harus mengetahui dan vaskesnya harus melakukan asesmen terhadap pasien agar pemberian antibiotik itu tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Karena profil pasien, kalau dia dilakukan uji coba, dia mengalami resistensi, maka dia tidak bisa memperlakukan antibiotik yang sama karena tidak memberikan efek pengobatan yang baik. Nah, TBC itu memiliki sifat laten di Indonesia. Jadi sejak 20 tahun lebih atau lebih dari 2 dasawarsa, TBC selalu menjadi penyakit dengan ranking tertinggi bahkan di dunia untuk Indonesia, dan ini salah satunya juga berkaitan dengan perilaku pengobatan, dan di dalamnya juga kita mengenal adanya istilah PBMDR, multi drug resistant, karena adanya perilaku yang tidak tuntas, tidak nurut dengan juga indikasi yang sudah disampaikan oleh tenaga kesehatan. Sebenarnya sejauh ini tenaga kesehatan seharusnya sudah menyampaikan begitu ya, kalau antibiotik harusnya dihabiskan, diselesaikan sampai habis begitu pengkonsumsiannya. Tapi banyak masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. Begitu Pak Hermawan? Ya, tentu. Tetapi tidak semuanya juga bagian dari kesalahan masyarakat ya. Ada juga yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan itu sendiri oleh vaskes, seperti halnya puskesmas atau rumah sakit. Nah, itu juga menunjukkan adanya semacam awareness bagaimana mendeteksi kasus-kasus agar cepat ditindaklanjuti pada uji lab tertentu, uji kultur misalnya, agar mendapatkan hasil apakah seorang pasien itu sudah mengalami resistensi atau tidak. Selama COVID-19 misalnya ya, di tahun 2001, 2002, dan 2003, pemerintah terutama di Yogyakarta adanya peningkatan uji laboratorium dan ditemukan juga beberapa kasus terjadi resistensi, dan kenaikan itulah yang harus kita fokuskan dan hindari, Bung Akbar. Oke, tapi dalam catatan saya Pak Hermawan, jika kita lagi-lagi bicara soal penggunaan antibiotik, lagi-lagi masyarakat menjadi sumber masalah sepertinya ya. Ini banyak masyarakat yang tidak taat. Tapi di beberapa catatan seperti catatan yang telah dilempar oleh Kemenkes pada 16 Februari 2023, masyarakat cerdas bijak gunakan antibiotik menerangkan bahwa kejadian resistensi antibiotik disebabkan dari tenaga kesehatan yang meresepkan antibiotik secara berlebihan. Tanggapan Anda? Iya, betul. Itu sebab tadi tidak sepenuhnya salah masyarakat. Masyarakat kalau dia sudah disiplin, bisa jadi itu benar, atau tidak disiplin menjadi koreksi. Tetapi juga tenaga kesehatan itu juga menjadi sorotan, karena memang pengetahuan dan pemahaman ya tenaga kesehatan, the art of clinical treatment-nya itu harus betul-betul mengetahui bagaimana penggunaan ampicillin itu secara efektif dan tidak berlebihan. Karena contoh misalnya ampicillin ya. Ampicillin itu adalah jenis antibiotik yang 34% cukup resisten terhadap kasus-kasus bakteri seperti E. coli sekarang di Indonesia. Nah, ini menunjukkan kasus-kasus ini berarti pernah mengalami pemberian dan juga terapi yang berlebihan.
atau yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Dan ini kan menjadi sorotan, padahal ampicillin itu adalah antibiotik yang paling diandalkan dalam vaskes kita sebelumnya. Demikian juga antibiotik-antibiotik yang lain ya, seperti chloramphenicol, kemudian clotrimazole dan lain-lain, yang semua itu sudah mengalami beberapa resistensi. Dan laporan-laporan itu harus dinaikkan skalanya ke Kementerian Kesehatan sehingga akan ada penerapan kebijakan untuk lebih melihat standar pelayanan medik dan juga clinical pathway untuk kasus-kasus tertentu. Baik, kalau Pak Hermawan sendiri melihat apakah kasus antimikrobal resisten ini sudah angkanya mengkhawatirkan begitu sehingga butuh screening lebih besar lagi dan penanganan lebih serius lagi. Tapi jangan dijawab dulu Pak Hermawan karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Hermawan Saputra selaku Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan. Ya. Melanjutkan perbincangan tadi Pak, ini antimikrobal resisten begitu ya. Ini angkanya sudah mengkhawatirkankah? Lalu bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah secara serius? Pasalnya ini akan berdampak kemana-mana. Penyakit apapun ini akan susah disembuhin nih Pak Hermawan. Ya, betul, Bung Akbar. Jadi sebenarnya ini masalah yang menjadi prioritas nasional ya untuk diatur dan dikelola lebih jauh. Karena kalau dibiarkan, ini akan menyebabkan masalah yang cukup besar ya dalam proses pengobatan dan treatment kita. Terutama di fasilitas rumah sakit. Pada tahun 2015 sebenarnya pemerintah kita sudah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2015 tentang pencegahan dan pengendalian antimikrobial resisten ini. Dan tentu saja di sini melibatkan banyak pihak ya, di samping rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan, tapi juga ada semacam task force team secara nasional untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Nah, di Indonesia sendiri setiap rumah sakit itu memiliki yang disebut dengan PPPRK, kampanye pencegahan penanggulangan untuk resisten antimikrobial ini. Dan sebenarnya juga di tingkatan masyarakat, edukasi dalam bentuk promosi penggunaan obat antibiotik secara tepat ini dilakukan di dalam program oleh Direktorat Jenderal Pharmalkes. Itu ada yang disebut dengan program AOC, Agent of Change, untuk minum obat, jadi tepat dosis, tepat waktu, tepat obat, tepat sasaran dan tempat penggunaan. Jadi semacam 5 tepat begitu. Dan kampanye ini terus berkelanjutan, makanya bersama lini terdepan layanan kesehatan di tingkatan puskesmas, di balai pengobatan, klinik, bahkan di tengah masyarakat juga dilakukan edukasi penggunaan obat ini yang tepat. Tetapi kembali kepada pertanyaan semula, seberapa penting? Sangat penting. Seberapa mengkhawatirkan? Kalau dibiarkan cukup mengkhawatirkan. Seperti halnya kita menyampaikan di depan tadi, penyakit yang cukup menjadi masalah dunia dan global saat ini dan cukup besar di Indonesia adalah tuberkulosis. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan resistensi antibiotik dan untuk obat juga. Maka itu teman-teman di layanan kesehatan terdepan itu sebenarnya sudah memahami bahwa penting sekali koordinasi dan pemberdayaan keluarga, tidak hanya pasien dan nakesnya, tetapi juga pelibatan keluarga dan juga voluntary untuk pengawasan minum obat tertentu, menjamin ketepatan dosis terhadap konsumsi antibiotik ini. Di lini pemerintah melalui Vaskes sudah ada peraturan Menteri Kesehatan semacam petunjuk pelaksanaan begitu untuk pencegahan dan bagaimana melakukan deteksi, melakukan antisipasi dan tindak lanjut apabila terjadi resistensi terhadap pengobatan pasien tertentu. Di lini masyarakat atau pasien selalu diberikan edukasi, komunikasi dan informasi, tetapi juga ada pelibatan keluarga dan stakeholders lain, terutama untuk pendampingan, pengawasan, dan juga bagaimana agar tepat dalam mengkonsumsi antibiotik ini di tengah masyarakat. Ini menjadi perhatian besar. Nah, ke depan di Tenggarai dibutuhkan bahkan satu kelembagaan khusus ya untuk penanggulangan penyakit tertentu ya, atau dengan communicable disease, penyakit menular. Perlu mungkin perhatian apakah dibutuhkan semacam task force, badan, komisi, atau institusi itu untuk menangkap pentingnya
penanggulangan penyakit menular seperti TB ini yang menjadi PR besar untuk di negara kita. Bung Akbar. Baik, jika tidak ditanggulangi, apakah ini akan menjadi dalam tanda kutip pembunuh secara sejak begitu? Sangat mengerikan Pak Hermawan. Oh Apakah iya, kita juga akan betul. masuk ke dalam jurang mungkin seperti India yang naik 10% karena tidak adanya pengendalian? Iya, tentu saja. Kita kan berkerjaan dengan virulensi dari penyakit itu ya. Kemampuan penyebaran penyakit karena adanya infeksi virus atau bakteri yang terjadi. Jadi antara kemampuan kita, efikasi, jadi kemampuan dan efisiensi dalam penggunaan obat, kemampuan pengobatan, tetapi juga ada kemampuan pengendalian. Nah, jadi ada dua kunci untuk pengendalian antimikrobial ini. Pertama, tepat untuk treatment, edukasi, dan juga terapi, tetapi juga tepat dan juga controllable untuk mengendalikan penyakit. Jangan sampai spread-nya, luas penyebaran itu akan menyebabkan antimikrobial resisten ini juga akan semakin tinggi karena luasnya cakupan. Jadi kecepatan kita mengendalikan penyakit harus lebih cepat daripada kecepatan penularan penyakit itu sendiri. Nah, dua-duanya ini harus berjalan paralel. Jadi dua-duanya itu ada pendekatan pengendalian resisten dari segi klinis pelayanan di Vaskes, tapi juga ada kemampuan pencegahan berkaitan dengan upaya yang ada di masyarakat. Itu sebab yang kita sebut dengan public health initiative, upaya kesehatan masyarakat berkaitan dengan perilaku hidup, sanitasi, dan juga pola konsumsi itu menjadi sangat penting berjalan paralel dalam pengendalian bersama kita terhadap penyakit menular untuk kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Bung Akbar. Baik, Pak Hermawan, ini kan yang tadi sudah juga saya sebutkan begitu, distribusi atau penjualan obat antibiotik ini terbuka atau terjual dengan bebas begitu. Saya bisa saja membeli antibiotik dengan mudah begitu. Apakah secepatnya harus diturunkan peraturan agar antibiotik juga dapat terkontrol agar masyarakat juga tidak asal-asal beli ini? Ini kan berkaitan dengan peran BPOM ya, Badan Pengelolaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di kita. Sebenarnya secara regulatory kita regulated cukup banyak regulasi yang memberikan pengawasan. Tetapi ini kan menyangkut kedisiplinan peredaran itu sendiri di lapangan ya, dan pengawasan ya berarti yang harus kita kuatkan. Hanya saja sebenarnya antibiotik itu kan harus diawali oleh presepan, oleh dokter atau tenaga kesehatan. Presepan itu pasti membutuhkan prescription atau resep yang tertulis atau bisa juga electronic resep. Nah, sekarang ini electronic prescription ini cukup berkembang pesat, dan tentu saja kalau bisa model sistem yang bisa mengawasi dan memberikan validasi terhadap electronic prescription ini yang menjadi penting ya, supaya di sentra-sentra apotik, penjualan obat atau toko obat itu kalau ada orang yang ingin membeli dia harus menyertakan electronic prescription-nya atau resep elektronik, bisa di-scan atau lainnya, tetapi sekaligus ini terreport dengan baik agar pengawasan siapa orang yang beli tanpa rekomendasi atau resep, siapa orang yang memberi tanpa resep itu bisa diketahui supaya bisa dikendalikan lebih lanjut. Kita tidak ingin adanya semacam ghost buyer ya untuk antibiotik dan lainnya, karena itu menyangkut kedisiplinan, ketepatan, dan juga keamanan itu tadi. Jadi ini membutuhkan peran multi stakeholder dalam pengawasan, pengedaran, pendistribusian, dan juga pembelian. Itu butuh kesadaran masyarakat juga, Bung Faisal. Tugas kita bersama tentu saja, tetapi BPOM dan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan rasanya perlu memperkuat regulasi sekaligus pengawasan di lapangan agar tidak sembarang orang mengaksesnya. Regulasi perlu dikuat, pengawasan juga perlu diperkuat begitu dengan beberapa instansi terkait, tapi juga penjualan masyarakat juga menjadi penting. Terakhir, Pak Hermawan, himbauan kepada masyarakat. Baik, bagi masyarakat kita harus cerdas dalam menggunakan obat dan terutama antibiotik, karena pada prinsipnya kita ingin penyembuhan yang tuntas, tidak ada efek samping, dan kita juga ingin mendapatkan produktivitas. Kalau orang terganggu kesehatannya, pasti terganggu produktivitasnya, pasti akan terganggu ekonominya. Makanya kalau kita mendapatkan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh mikroorganisme penyebab penyakit, apakah itu dari kalangan bakteri, protozoa, cacing, jamur, dan juga virus, maka kita mendapatkan antibiotik apabila sudah memeriksakan diri dengan tenaga kesehatan. Apabila sudah dianjurkan untuk meminumnya secara tepat waktu, tepat dosis, dan tepat penggunaan,
maka itulah yang terbaik untuk kita ketahui dan lakukan. Demi kedisiplinan ini, kita harus memperjuangkan juga kemandirian antibiotik dan juga perbekalan farmasi untuk di dalam negeri, sekaligus nanti masyarakat kita teredukasi dengan baik. Tepat meminumnya, tepat pemberiannya, tepat konsumsinya, tepat guna dan sehat untuk Indonesia. Terima kasih, Om Faisal. Terima kasih. Tepat penggunaan antibiotik yang sehat untuk Indonesia agar tidak terjadi faktor-faktor yang menyebabkan kerugian. Begitu ya. Terima kasih Pak Hermawan telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Baik pemirsa, di Medan, Sumatera Utara ada sebuah komunitas baca. Informasinya, usai jeda tetap di Halo Indonesia.